Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara alami untuk mencegah gangguan prostat. Dan kamu pasti akan kaget, kok semudah itu cara pencegahannya dan segampang itu. Dan juga bahannya ini banyak banget kamu jumpai ya, dan tidak akan susah untuk menemukannya. Murah meriah, asal syaratnya itu satu, rutin, konsisten. Sebab ini sangat-sangat efektif untuk pencegahan. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi ini sangat penting banget. Oleh karena itu simak baik-baik video ini. Khususnya kita sebagai lelaki ya. Sebab kita sebagai para lelaki bukan tidak mungkin terkena resiko prostat ini. Itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Apalagi buat kalian yang memiliki riwayat keluarga yang pernah terkena prostat ini. Seperti seorang pria dengan ayahnya yang pernah terkena prostat ya. Atau saudara laki-laki Anda yang pernah atau menderita prostat ini. Biasanya ini akan memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi ini penting banget ya. Lalu selanjutnya, karena bertambahnya usia. Ini bisa juga ya pemicunya. Terutama setelah usia Anda itu 50 tahun. Selanjutnya, karena kelebihan berat badan, ini juga bisa menjadi pemicu. Atau juga faktor gaya hidup, sering stres, diet tidak sehat, atau sering konsumsi alkohol berlebih. Dan karena kita jarang olahraga, itu juga bisa menjadi pemicu ya. Kalau prostat ini biasa terjadi kepada orang yang lebih tua. Sedangkan prostatitis lebih sering terjadi pada pria di usia 30-50 tahun. Oleh sebab itu, selain kita harus bisa menghindari sebisa mungkin pemicu prostat ini, apalagi kita yang resikonya mungkin lebih tinggi, maka ini kita harus lebih waspada. Lakukan diet sehat, perbanyak memakan sayuran, cukupi minum air putih dalam setiap harinya, rajin olahraga, dan jangan sering menahan buang air kecil. Lalu inilah yang penting, seperti apa yang sudah dijelaskan seorang dokter, yaitu Dr. Zaidul Akbar, bahwa pencegah dan penyembuh prostat ini adalah dengan kita sering mengkonsumsi buah tomat minimal 1 kali dalam sehari ya. Lalu dijelaskan juga bagaimana cara memakan atau mengkonsumsi tomat ini yang benar supaya mendapat kandungannya, yaitu dengan dipanaskan ya. Kalau mau zat anti kanker bisa berfungsi. Jadi caranya tomat ini bisa dipanaskan, yaitu bisa dijemur dahulu ya sebelum kita konsumsi. Ini bisa dijemur sekitar kurang lebih 10 menitan lah ya, terkena matahari langsung. Atau bisa dengan cara kita itu mengkukusnya sebentar. Dan dijelaskan juga kata sang dokter, Dr. Zaidul Akbar, tomat ini mengandung zat likopen. Namun zat likopen ini yang ada di tomat ini tidak sendirian. Dan ini katanya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi bukan karena zat likopennya saja, namun karena tomatnya ini yang memiliki satu senyawa komplen. Jadi kalau ada vitamin katanya yang hanya diambil zat likopennya saja dari buah tomat ini, itu tidak bisa untuk cegah atau menyembuhkan gitu ya. Tapi butuh satu kesatuan yang ada di dalam tomat ini gitu ya. Jadi bukan hanya karena zat likopennya saja, tapi karena tomatnya ini gitu ya. Apalagi ketika tomat ini setelah dikukus sebentar atau dipanaskan ya, dijemur sebentar, lalu bisa kita belah gitu ya. Kasih zaitun sedikit, sekitar 1 sendok teh. Dan mengukusnya ini tidak boleh terlalu lama katanya ya. Nanti malah bisa merusak kandungan yang ada di tomat ini. Jadi tomat ini setelah dipanaskan atau dikukus sebentar ya, lalu bisa kita belah, dikasih zaitun, dan kasih juga daun bayam ya, sekitar 5 lembar ya. Dan daun bayam ini yang sudah dikukus gitu ya daunnya, kukus daun bayam. Lalu kita bisa memberinya lada hitam sedikit ya. Maka tomat ini baru sangat sempurna cara kerjanya. Begitu penjelasannya. Jadi tomat ini apabila setelah dipanaskan, sekali lagi saya jelaskan ya. Setelah dipanaskan, lalu kita belah, dikasih zaitun, dikasih 5 lembar kukusan daun bayam, lalu ditambah sedikit lada hitam, lalu kita konsumsi, maka ini sangat sempurna untuk mencegah atau juga mengobati gangguan prostat ya. Jadi kalau saya simpulkan, kalau untuk pencegahan, cukuplah ya dengan kita rutin makan tomat yang sudah dipanaskan. Minimal sehari itu 1 kali. Atau kalau ingin lebih optimal dan sempurna, yaitu bisa kasih juga zaitun, lalu 5 lembar kukusan daun bayam,
lalu lada hitam sedikit saja, dan ini akan lebih bagus lagi. Dan kalau untuk penyembuhan bagusnya ya, dicampur dengan bahan-bahan tadi, minimal 1 kali sehari. Begitulah apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar.